Singapura, sebuah negara yang terletak di sebuah pulau di ujung tenggara Semenanjung Malaya. Kita akan bahas Singapura di video ini, tapi tidak mendalam mengenai Singapura secara keseluruhan. Kita akan bahas mengenai ekonomi makro Singapura. Siapa yang tak kenal dengan negara ini? Harga tiket pulang pergi yang relatif terjangkau, jarak yang dekat, dan keunikan kota Singapura sendiri menjadikan Singapura sebagai salah satu destinasi liburan terfavorit bagi warga negara Indonesia. Negara yang memiliki bahasa nasional bahasa Melayu dan mayoritas penduduknya penutur bahasa Melayu dan Inggris ini memiliki luas area teritorial seluas 725,1 km persegi. Hal tersebut menjadikan Singapura terletak pada peringkat ke-176 ranking negara terluas di dunia. Singapura merupakan negara maju, dengan pendapatan per kapita rata-rata sangat tinggi, yaitu 90.613 dolar Amerika Serikat per tahun pada September 2019, atau jika dirupiahkan kira-kira sebesar 1.239.741.694 rupiah per tahun per kapita penduduk Singapura. Hal ini sangat jauh jika dibandingkan dengan Indonesia, yang hanya pada angka 4.193 dolar Amerika per tahun per kapita pada bulan Desember 2019 atau sekitar 57.367.451 rupiah per tahun per kapita. Pada tahun 2019, jumlah penduduk Singapura berjumlah 5.804.337 orang dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 8.358 orang per kilometer persegi. Tingkat pertumbuhan penduduk Singapura berada pada angka 0,8% yang mana merupakan sebuah angka pertumbuhan yang relatif rendah dan terkendali. Singapura memiliki 3 agama mayoritas, yaitu Buddha, Kristen, dan Islam. Selain itu, penduduk Singapura juga ada yang memeluk agama lainnya. Dari semua hal tersebut, pernahkah terbayang di benak Anda mengapa Singapura begitu kaya dan begitu hebat? Mungkin banyak dari Anda yang berpikiran bahwa Singapura lebih dahulu merdeka dari Indonesia. Singapura tidak dijajah atau Singapura memiliki banyak sumber daya alam seperti batu bara dan minyak bumi. Semua dugaan tersebut salah. Singapura merdeka setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada 9 Agustus 1965 atau 20 tahun 1 hari setelah Indonesia merdeka. Singapura juga merupakan negara yang pernah mengalami penjajahan. Pada 1942 hingga 1945, Singapura mengalami penjajahan oleh Jepang. Kemudian 1945 hingga 1946, Singapura mengalami masa kolonialisme Inggris. Dan akhirnya merdeka secara sepenuhnya pada 1965. Jawaban dari pertanyaan mengapa Singapura kaya adalah lokasi. Singapura berada di tengah-tengah jalur perdagangan antara Asia dan Eropa yang membuat banyak kapal melalui Singapura setiap harinya. Singapura terkenal akan pelabuhannya, atau yang biasa disebut dengan Port of Singapore. Pelabuhan kelas internasional yang berlokasi di Pasir Panjang, Singapura, ini memiliki 67 dok dermaga yang seluruhnya dapat melayani semua jenis dan ukuran kapal. Pelabuhan Singapura adalah pelabuhan dengan tingkat kesibukan tertinggi di dunia. Port of Singapore dinobatkan sebagai the top maritime capital of the world atau ibu kota maritim dunia. Pada tahun 2019, jumlah kontainer yang keluar dan masuk dari Port of Singapore sebanyak 37,2 juta 20 foot equivalent unit atau TEU. Tak hanya terkenal akan pelabuhannya, Singapura juga terkenal akan bandaranya. Singapura memiliki 2 bandara, yaitu Bandara Internasional Seletar dan Bandara Internasional Changi di Changi District, Singapura, yang mana merupakan bandara terbaik nomor 1 di dunia menurut Skytrax. Bandara ini juga menjadi hub atau rumah utama bagi maskapai terbaik nomor 1 di dunia, yaitu Singapore Airlines. Bandara ini dilengkapi dengan gedung terminal terbaik dan sebuah connection building berbentuk mall dengan nama The Jewel Changi yang baru dibuka pada 17 April 2019. Bandara Changi sendiri merupakan salah satu bandara dengan tingkat kesibukan super tinggi di dunia. Pada tahun 2019, Bandara Changi melayani penumpang berangkat, tiba, dan transit sebanyak kurang lebih 68.300.000 orang penumpang. Keterbukaan Singapura akan industri pelayanan finansial mendatangkan pemasukan untuk gross domestic product atau produk domestik bruto sangat tinggi. Pada 1985, dunia pelayanan finansial hanya menyumbang 20% dari GDP Singapura, hingga pada tahun 2017 menjadi 81%. Pada awal tahun 2000-an, industri pelayanan seperti perbankan dan asuransi semakin tumbuh dan dibebaskan. Hal ini membuat banyak perusahaan besar membangun kantor dan pusat pelayanan di Singapura.
Namun, seluruh keuntungan tersebut tak dicapai sendiri oleh Singapura. Dalam perkembangannya, Singapura mendapat bantuan secara diplomatik dari Inggris, negara penjajahnya. Singapura berbeda dengan negara lain yang umumnya memutuskan hubungan kerjasama kepada negara penjajah saat masa awal merdeka. Mulai dari saat hari di mana negara merdeka, Singapura masih menjaga hubungan baik dengan Inggris sampai hari ini. Itulah dia alasan mengapa Singapura menjadi negara yang sangat kaya. Buat teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton video kutipan. Jangan lupa like dan subscribe untuk dukung channel ini. Jangan lupa juga tonton video kita yang lainnya. Terima kasih banyak.